Nah itu terjadi nih di Lembah Palim nih, gitu. Oh karena ini cara memakai bajunya berbeda, cara ininya perspektifnya berbeda. Oh pasti nih orang-orang yang nggak mau maju, tanda kutip, ya. Itu Iya. stigmanya sangat kental gitu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Moti. Kalau biasa di podcast ini kita akan membahas pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para narasumber yang udah hadir. Kali ini kita akan membahas sebuah buku bersama dengan penulisnya langsung. Langsung kita sambut aja, ini dia Bu Kak ya, Kak Yulia aja. Sugandi. Halo Oke. Kak. Halo. Apa kabar nih Kak? Baik. Sebelumnya thank you banget ya udah mau hadir ke Nadir Podcast. Pleasure, dengan senang hati. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini dong Kak, silakan kenalin dulu dirinya ke Sobat Nadir. Hai Sobat Nadir, saya Yulia Sugandi. Saya seorang pendidik dan seorang peneliti. Oh, pendidik dan peneliti apa Kak, kalau boleh tahu? Banyak isunya berkaitan dengan inclusive development, ya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oke. Terus bagaimana mengkaitkan antara penemuan ilmiah dengan scientific dengan policy making, begitu, dengan pembuatan kebijakan. Kira-kira seperti Oke, itu. menarik banget ya. Udah dari kapan itu Kak menjadi peneliti sama pendidik? Lebih dari itu? 20 tahun mungkin. Lebih dari 20 tahun ya. Wow, dan sampai sekarang masih aktif. Masih. Wah, oke. Kenapa Kak tertarik sama bidang itu awalnya? Awalnya sih mungkin karena begini ya, kita semua tuh sebetulnya bisa menjadi juga seorang pendidik dan juga seorang peneliti sebetulnya itu kan ya. Bukan hanya status pekerjaan saja, tuh ada atributnya Ya, gitu. betul. Kalau misalnya kita punya yang seperti growth mindset dan curiosity mindset gitu ya. Mindset yang mau berkembang dan mindset yang Penasaran. kepenasaran gitu Kepo ya. ya. Kepo gitu ya, tapi bukan kepo ngulik-ngulik gitu, tapi secara terstruktur, rapi, begitu mengeksplorasi ide-ide baru. Maka ya oke deh sebagai peneliti. Oke. Itu berarti punya atribut intelektual kan Iya. gitu ya. Itu bagus. Berarti kita sebagai seorang peneliti tuh. Nah, sekarang pendidik ya. Kalau pendidik itu kita kan tahu kita punya pengalaman, punya pengetahuan, terus ingin juga membaginya Betul. dengan yang lain. Ya sudah, pendidik juga. Jadi dua hal itu kan. Jadi saya selalu ingin berbagi selain, karena kalau berbagi kita juga belajar kan. Jadi mungkin Iya, karena betul. selalu belajar, terus-terusan belajar ya, itu sebetulnya seorang pendidik yang baik juga seorang pembelajar yang baik ya. Mungkin awalnya dari situ, dan kekepoan itu tadi. Oke, awalnya dari kepo ya, sampai Selalu akhirnya jadi kepo gitu. serius gitu. Betul. Kan kepo kita nanti baca ya, tapi bukan scroll ya, lebih Bukan dari nge-stalk scroll ya. ya, TikTok ya. Tapi baca, karena itu menstruktur bagaimana kita berpikir, Ya, bagaimana kita memahami, begitu itu pakai kacamata kan. Jadi kacamatanya mungkin ganti-ganti gitu ya, kacamata betul. tanda kutip kalau Iya. pengetahuan pengalaman itu gitu. Boleh dong Kak dibagi di sini pengalamannya. Oh boleh. Nah itu salah satu pengalamannya adalah Apa ini tuh, yang Kak? akan kita obrolkan sekarang hari ini nih. Betul. Ini buku tentang apa sih Kak, kalau boleh tahu? Nah ini buku ini sebetulnya berdasarkan disertasi. Disertasi saya dulu di Jerman, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Oh, Indonesia. tadinya bahasa Jerman. Bahasa Indonesia. Oh, ini. Bahasa Indonesia, bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Bahasa Inggris gitu. Oke. Terus kemudian karena tadi ya keinginan untuk berbagi juga dengan khalayak yang lebih luas, mungkin kita bisa belajar bersama-sama. Oke. Dari proses pembelajaran saya, maka ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun, lama juga ya. Jadi 10 tahun yang lalu ini diterbitkan dulu, sudah diterbitkan sebagai sebuah buku juga. Jadi aslinya bukunya originalnya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris awalnya. Wih, keren banget. Terus kemudian diterjemahkan karena ingin yang itu dia tadi ya, berbagi. Mungkin kita juga bisa belajar sama-sama dengan
apa yang saya temukan begitu. Oke. Berarti udah tua juga ya bukunya. Loh, nah itu dia asiknya kalau pengetahuan itu kan Mm-mm. selalu ada dimaknai ya. Betul. Sorry nih. Eh, dikontekstualkan gitu ya, Mm-mm. relevan nggak sih gitu, relate nggak sih Mm-mm. gitu kan, itu selalu begitu kan. Iya. Nah, bagaimana kita memaknai itu yang menjadikan itu relatable kan gitu. Betul. Jadi misalnya pengetahuan, kenapa sih mesti belajar misalnya pengetahuan filsafat yang udah ratusan tahun gitu, relate nggak sih gitu. Hmm. Nah itu kan teori-teori klasik itu relate nggak sih, itu kan bagaimana kita bisa mengkoneksikannya ya, Iya, betul. relatable nggak sih, relevan nggak sih. Nah sama ini juga, apakah ini pengetahuan yang saya dapatkan selama proses ini, disertasi ini, Mm-mm. itu bisa nggak sih, relevan nggak sih dengan konteks kita sekarang gitu. Nah Oke. ini salah satu yang kita obrolin hari ini kan ya Iya, gitu. betul. Relevan nggak nih, relate nggak nih kalau kita ngomong masalah ini topiknya tentang loneliness ya gitu Iya, ya. betul. Sedangkan buku saya ini bercerita tentang bagaimana orang hubula, sebuah masyarakat adat di Lembah Palim Papua Mm-mm. memaknai hidupnya, apa yang disebut dengan hidup yang bermartabat menurut mereka. Nah, kita bisa belajar apa nih dari orang hubula nih? Satu konsep tentang tadi ya, loneliness Iya. itunya. Relate nggak nih kita nih? Bisa relate nggak sih? Relevan nggak sih kita ngobrolkan itu? Gitu. Yuk kita obrolin Oke. sama-sama deh. Tadi kan aku udah baca sedikit ya tentang Mm-mm. bukunya. Mm-mm. Ini menarik sih emang topiknya. Dan oh ya covernya bagus banget Kak. Covernya Lukisannya. nih, Iya. fun fact nih. Apa tuh? Covernya ini dilukis oleh seniman perempuan hubula. Oke. Jadi dia baca nih si bukunya dan masih muda. Hmm, Seumuran Timothy. Semuran mungkin ya. Wah keren banget. Terus kemudian setelah dia baca, saya undang kan, namanya Iya. Jenita Hilapok namanya ya, adik Jenita, dia dari Papua, dari Hubula ya. Kemudian setelah dia baca, dia menghayati isinya gitu, diekspresikan. Jadi ini covernya ini, nah ini ya covernya nih. Ini hasil penghayatan dia tentang isi bukunya, begitu. Bagus Nah, banget sih tuh. itu. Kenapa Kak Yulia ini tertarik buat nulis tentang orang hubula awalnya? Tariknya dulu kan memang pekerjaan saya dan tinggal saya sudah di Papua sebelum Oh, oke. menulis ini begitu ya. Nah di Papua tuh adalah salah satu dulunya, berarti awal tahun 2000 lah gitu ya. Tahun 2000. Itu salah satu daerah yang terkaya di Indonesia. Terkaya ya. Tetapi angka tingkat kemiskinannya paling tinggi Betul. gitu. Terus indeks pembangunan manusianya paling rendah. Mengapa demikian gitu? Kenapa, Kak? Nah, itu pertamanya seperti itu. Karena oke. ketertarikan kita kan kepo tadi Oke. gitu. Kepo kenapa sih seperti itu gitu. Terus kemudian ini masyarakat Hubula tuh kan tinggalnya di pegunungan ya gitu. Dan sudah ada dari tulisan, dari persepsi banyak yang kita yang jauh dari Papua tuh banyak yang stigma-stigma. Betul. Oh, begini stigma. Banyak Jadi banget kan, ya stigmanya. iya, nah oleh karena itu dengan situasi struktur yang tadi ya, daerah terkaya kok Masyarakatnya kemiskinannya miskin. termiskin. Terus kemudian tingkat pembangunan manusianya kok rendah gitu ya. Terus kemudian kok stigma-stigma seperti ini, jadi keponya banyak sekali kan. Nah ingin memahami bagaimana sebetulnya masyarakat Hubula ini, perspektif mereka dalam memandang apa yang disebut dengan kehidupan yang baik dan bermartabat. Oke. Pertanyaannya mendasarnya seperti itu. Jadi kita memandang ini sudah ada standar ya, masing-masing konteks kebudayaan atau konteks masing-masing itu. Apa yang dianggap hidup yang baik, hidup yang tanda kutip modern, maju gitu. Nah, bagaimana sih, apa sih perspektifnya dan nilainya mereka begitu. Nah, itu kepo dari situ sih. Awalnya kepo dari situ. Nah, udahlah. Sampai akhirnya terjun juga ke sana. Terjun juga ke sana, akhirnya tinggalkan pekerjaan. Oke. Tinggalkan pekerjaan, terus
ikutilah kekepoan. Begitu. Berarti Kak Yulia ini benar-benar tinggal di sana ya selama Ya, berapa lama? sebelumnya itu, sebelumnya Oke. tinggal di sana dan juga kerja, saya kerja dengan UN ya dulu ya. Oh. Tapi juga dengan lembaga lain ya itu tidak perlulah ya begitu. Tapi memang selama bekerja itu juga ya ada pertanyaan-pertanyaan itu, kekepoan itu, perasaan ingin memahami lebih mendalam begitu. Jadi diawali oleh rasa ingin memahami gitu ya. Udahlah, lanjutlah proses belajarnya. Ini proses belajarnya seperti itu gitu. Jadi buku ini memaparkan bagaimana tadi ya persepsi, konstruksi sosial Lengkap ya di budaya sini ya. masyarakat Hubula ya tentang apa itu hidup yang baik dan bermartabat begitu. Oke, aku jadi kepo juga nih Kak. Nah, yuk lanjutkan kekepoanmu. Jadi menurut orang Hubula itu Mm-mm. hidup yang baik dan bermartabat itu seperti apa Kak? Nah, kalau di sini kan itu kajian kan bisa beragam ya, orang beragam memahami itu perspektif Betul. itu. Nah, saya memahaminya dari menggunakan artefak budaya dan ritual Artefak gitu. budaya. Artefak budaya yang digunakan dalam kegiatan ritual mereka. Oke. Jadi kalau tadi kita ngobrol sebelumnya itu kan, kalau ritual itu yang dilakukan orang sebetulnya membangun relasi dari ritual kan Iya, gitu. betul. Ini kaitannya kita masuk ke isu topik loneliness nih. Oke. Kalau ritual itu membangun relasi, ritual apapun itu ya. Nah, misalnya Muslim dengan tasbihnya, Katolik dengan rosario, ritual apapun itu. Tapi kita fokusnya adalah media itu digunakan dalam ritual itu kan sebagai media, objeknya itu digunakan Objeknya sebagai ya. media untuk membangun relasi, entah relasi dengan diri sendiri, entah relasi dengan Tuhan, entah relasi dengan mungkin dengan sekitar, dengan temannya. Saya berikan buku ini kepada Timothy misal begitu kan berarti saya membangun relasi Betul. gitu kan, Iya. si buku ini Bukan kan cuma sekedar ngasih gitu bukan, doang. Iya, tapi betul, membangun betul. relasi yang baik, relasi sosial begitu ya. Nah itu kajiannya, jadi buku ini melihat bagaimana objek-objek budaya ini digunakan dalam ritual. Jadi saya melihat pola relasi yang dibangun. Jadi kita suatu, Relasinya ya. jadi objek dipakai gitu. Terus ketika objek itu dipakai dalam ritual, relasinya apa nih yang dibangun? Gitu. Jadi relasi yang dibangun selama ritual itu harus lengkap semua. Lengkap tuh Lengkap itu gimana, Kak? artinya relasinya itu sangat kompleks dan bukan hanya relasi dengan manusia saja, tetapi Oke. relasi dengan leluhur, relasi dengan manusia, relasi dengan pencipta, relasi dengan alam semuanya. Wow. Jadi Luas banget. nanti luas banget gitu. Jadi dalam dalam satu ritual itu relasinya sangat luas. Nah, saya mencermati nih ketika objek artefak Buddha itu dipakai, dia membangun relasi dengan siapa ya kira-kira ya. Kalau kita sekarang misalnya taruhlah kita artefak kita nih, HP ya. HP. Artefak kita di HP, contohnya Oke, aja contohnya contohnya ya. Artefak kita ini kan HP ya. Terus WhatsApp kan gitu ya. Itu sebetulnya kan kita lagi bangun relasi ya. Betul. Tapi relasi yang berkualitas atau tidak itu pertanyaannya kemudian gitu ya. Nah, kalau menurut ini konteks di Lembah Palim ini lokasi di mana tempat ini masyarakat Hubula berada. Nah, artefak-artefak yang digunakan itu harus mencapai satu keseimbangan relasi. Gitu. Oke. Itu yang keseimbangan relasi. Kalau relasinya sudah seimbang, artinya kesuburan hidup itu akan didapatkan. Nah, relasi yang seimbang itu harus dilakukan dengan keluarga, dengan kerabat, dengan alam semesta, dengan leluhur, dengan pencipta semuanya. Jadi itu relasinya harus seimbang. Maka ketika misalnya satu ritual yang di sini salah satunya ritual pernikahan misal seperti itu ya. Oke. Nah, itu ada pertukaran artefak budayanya. Nah, artefaknya misalnya dengan noken atau dengan bahasa sana tuh su ya. Noken. Apa itu, Kak? Bahasa Hubula tuh su atau noken, tas jaring tradisional gitu. Ini kan noken sudah diakui oleh UNESCO ya. Iya.
sudah diakui dan dilindungi oleh UNESCO, itu benda cagar budaya itu. Nah, Sinoken ini ada lagi artefak yang lain, misalnya benda budayanya dengan babi ya. Kalau di Babi. Indonesia bagian timur kan seperti itu, sama seperti ini juga lain-lain lah konteksnya. Itu sebetulnya diberikan pertukaran itu untuk membangun relasi. Nah, itu relasi, saya perhatikan relasi apa yang dibangun, apa maknanya, bagaimana nilainya gitu. Oh, ternyata membangun relasi itu dengan cermat dan dengan secara mendalam begitu. Jadi makanya ini bukunya judulnya juga martabatnya kolektif ya. Kolektif ya. Kolektif gitu ini, bukan individu begitu. Jadi karena memang segala sesuatu harus dilakukan sehingga mencapai kolektifnya gitu tadi. Relasinya tuh kolektif. Dan kolektifnya bukan hanya sosial. Jadi dia tidak tercerabut dari relasi sosialnya, dia tidak tercerabut dari relasi dengan alamnya, dia tidak tercerabut dengan relasi yang lebih luas, leluhur, kosmos, pencipta. Nah, itulah kualitas hidup yang baik. Oke. Martabatnya itu seperti itu, jadi harus nilai yang seimbang begitu dan berkelanjutan. Menurut Hubula seperti itu. Aku baru pertama kali loh Kak tahu ini, dengar itu. Oh ya. Sebelumnya Kakak juga belum pernah tahu kan? Kalau ya taunya ketika belajar bersama ya, kemudian mendalami begitu, mendengarkan. Jadi sebetulnya peneliti yang baik itu adalah orang yang mau mendengarkan dengan baik. Betul. Ya nggak? Kalau kita nggak mau dengar baik kan susah jadi peneliti ya gitu. Iya. Apalagi yang kita pelajari itu kalau di lapangan seperti antropologi gitu ya, kita kan mendengarkan. Iya. Dia mencermati benda budaya gitu, artefak budaya, tapi juga bagaimana kita mengamati, mendengarkan dengan baik begitu ya. Ya setelah belajar, berproses, mengamati dan mendengarkan, ya lebih paham lah begitu. Oh ternyata begitu. Berarti sama aja kayak kita juga jadi masuk ke dalam budaya itu ya. Betul ya, itu mencelupkan diri ya. Kalau dalam istilahnya tuh kalau metode risetnya itu immersion gitu ya. Immersion itu artinya mencelupkan diri ke dalam konteks gitu. Tapi bukan berarti going native ya, bukan berarti seperti itu. Ada kan yang misalnya, oh I'm going native, enggak lah, enggak lah. Tapi maksudnya kita mencelupkan itu artinya rasa kita gitu ya. Jadi jaraknya tuh dicelupkan ya, biar tidak terlalu jauh jaraknya, bisa memahami dari kacamata yang bersangkutan. Kita lepas dulu kacamata kita gitu. Kita mau berendah hati ya, mau terbuka gitu, mau melepaskan seluruh atribut dan prasangka. Tadi stigma itu kan prasangka yang sudah begitu kuat kan, stereotipe itu semua harus diluruhkan dan betul-betul mau mendengar gitu. Itu sih saya pikir ini bukan hanya untuk riset aja, tapi ya bagus juga sih untuk ini ya, lifestyle. Iya. Gaya hidup juga kan gitu. Tapi beda banget dong ya lifestyle-nya mereka tuh. Dan karena mereka berpikir lifestyle mereka yang seperti itu alasannya kenapa di sana tuh daerah terkaya, tapi angka kemiskinannya banyak gitu Kak. Oh itu lain lagi Lain kalau lagi? itu masalahnya gitu. Oke. Itu lain lagi. Jadi ketika kita misalnya taruhlah nilai-nilai hidup kita ya. Nah nilai hidup kita tuh macam-macam lah. Misalnya masyarakat adat bukan hanya orang Hubula ya. Masyarakat adat misalnya taruhlah Baduy Dalam ya. Oke. Berprinsip misalnya kualitas hidup yang baik. Ini kan kita berbicara masalah kualitas hidup yang baik ya. Yeah. Nah kualitas hidup yang baik misalnya menurut orang Baduy Dalam ya. Ya dia kan tidak boleh juga memasuki era struktur modern kan gitu. Jadi nggak pergi ke sekolah segala macam. Dia punya tatanan nilainya sendiri kan, berbeda kan begitu. Tapi apakah tatanan nilai itu sesuai enggak
dengan yang dibawa dari luar, begitu bertentangan nggak gitu. Jadi kalau suatu proses perubahan sosial atau pembangunan sebetulnya itu media untuk menegosiasikan identitas. Oke. Terlepas dari memang upaya bersama untuk menuju hidup yang lebih baik. Nah, tapi kan definisi hidup yang lebih baiknya itu, nah itu dia. Beda ya. Ya, yang harus kita lihat ya. Tapi bukan karena dia mempunyai definisi konstruksi nilai hidup yang berbeda maka dia menjadi termiskin. Bukan itu satu-satunya alasannya, tapi ada alasan sistemik, struktural yang lain juga banyak begitu. Oke. Karena ya, misalnya karena berbeda standar hidupnya, terus kemudian apakah ada ruang keadilan, kesetaraan, itu isu-isu struktural juga lain ada. Jadi bukan hanya isu kultural ya, Oke. tapi isu struktural sangat kompleks sekali gitu. Jadi ketika misalnya taruhlah tinggal di daerah yang sakral, misal gitu. Nah, persepsi sakralnya itu berbeda dengan kepentingan dari luar misalnya. Kalau hubula kan tidak boleh itu eksploitatif. Kalau hubula misalnya ada konsep yang namanya wesa. Jadi Apa itu, Kak? wesa itu artinya sesuatu yang sakral dan tidak boleh dikotak-katik. Oh, oke. Ya, misal seperti itu ininya definisi yang ininya ringannya gitu ya. Artinya relasinya tidak boleh menjadi relasi di kepemilikan atau eksploitasi atau properti gitu kan. Oh, Misal iya, kalau iya, misal iya. dalam hal misal tanah aja ya. Tanah ya contohnya. Misal ya. contohnya tanah gitu ya. Kan tanah kalau kita orang modern, saya Betul. punya tanah gitu. Iya. Saya punya tanah gitu. Maka ini berhak saya memiliki tanah gitu. Karena relasinya kan lain, properti kan gitu. Nah, tetapi ada relasi yang sebetulnya tatanan nilainya berbeda. Tidak semuanya harus dirubah menjadi properti untuk mencapai kualitas hidup yang baik kan gitu. Apakah semuanya harus dirubah menjadi nilai ekonomi? Enggak dong. Ya itu dia. Nah ini masyarakat Hubula nih ada juga ini yang wesa misalnya tanah tidak boleh sumber mata air contohnya. Itu tidak boleh dieksploitasi. Nggak boleh diapa-apain ya. Nggak boleh, harusnya tuh ada daerah yang mesti dijaga begitu. Jadi pemetaannya itu sudah jelas itu ya. Jadi ada daerah itu dipetakan gitu. Ini ada daerah yang eksploitasi, ada yang non eksploitatif zone, semuanya sudah jelas gitu. Karena apa? Karena nilainya bukan hanya nilai ekonomi saja. Ada nilai yang lain gitu, yang lebih daripada sekedar nilai ekonomi kan begitu. Nah itu yang nilai-nilai keberlanjutan ya. Jadi nggak boleh dieksploitasi karena nilainya nilai identitas. Jadi bedanya tuh kalau kita kan nilai properti itu saya yang punya gitu. Kalau identitas kan saya bagian darinya gitu. Beda ya. Beda banget kan gitu ya. Ya apakah ini bisa diterima kah tidak begitu? Ya bisakah tidak artinya menegosiasikan nilai sehingga kualitas hidup yang baik menurut konteks kebudayaan setempat itu bisa diakomodasi begitu. Berarti kan ada nilai yang kalau nilai itu kan ada 3 gitu ya, tadi kita ngobrol ya. Yang satu nilai instrumental gitu. Oh tanah nih, alam nih bermanfaat nih gitu ya. Fungsional gitu, nilai instrumental gitu. Oke, dimanfaatkan gitu. Tapi yang kedua juga ada yang nilai intrinsik. Gitu. Nilai intrinsik itu siapapun apapun itu mempunyai derajat nilai yang sama ya, gitu. Setara gitu nilainya kan. Gitu. Binatang, tumbuhan, bukan hanya karena mereka berfungsi kepada kita, tapi mereka mempunyai hak azasi. Hak azasi yang sama gitu. Yang ketiga nilai relasional. Gitu, nilai itu. Iya, relasi saya bukan hanya dengan sosial gitu. Berarti kan terbayang ya bahwasanya dengan konstruksi nilai seperti itu tidak ada konsep loneliness. Karena saya merupakan bagian dari yang sangat banyak sekali di situ ya luas gitu. Banget. Luas banget ya gitu. Nilai relasinya, terus nilai intrinsiknya juga dapat semuanya gitu. Itu mungkin yang membuat saya takjub juga ya gitu. Takjub juga ya. Wah, ini ya
luar biasa ya gitu konstruksi nilainya begitu ya. Ternyata apa yang kita anggap sebagai kualitas hidup yang baik itu sangat tunggal sekali nilainya ya. Iya. Nanti saya memahami, oh ternyata nilainya tidak tunggal ya. Nilainya itu sangat banyak dan luas begitu nilainya gitu. Nah itu yang saya belajar juga sih. Misal contoh dari hearth ya. Hearth itu bukan cuma dapur, kitchen gitu. Jadi hearth itu adalah inti dari suatu rumah ya. Itu terdapat banyak banget ritual yang dilakukan. Misalnya ritual dapur ya. Di dalam dapur ya, itu ritualnya banyak. Ada ritual ya kan? Banyak. Banyak. Misalnya ritual pernikahan yang saya cermati itu yang dilakukan ya di dapur dan menggunakan artefak-artefak budayanya itu banyak banget nilainya di situ, di vibrant gitu nilainya gitu. Kalau kita kan cuman dapur masak makan ya udah. Ya udah gitu. Yang penting kenyang. Nanti kenyang gitu. Ternyata saya Di sana ada ritualnya. Ternyata dalam ritual ini ya, ritual apa? Pernikahan, terus ritual misalnya juga ritual orang meninggal, semua itu saya cermati gitu apa yang dilakukan di sekitar ini ya. Tapi sebetulnya kalau kita cermati juga ritual misalnya kita ya selamatan, kalau ritual Jawa ya, selamatan itu kalau dicermati gitu ya. Wah itu berarti banyak banget itu sebetulnya kan nilai-nilai yang di ini ya. Kalau selamatan kan misalnya ngundang banyak orang, Betul. jadi makan bersama gitu ya. Jadi dalam konteksnya di ini masyarakat Hubula misalnya, tidak boleh kalau misalnya makanan itu kamu menyembunyikan istilahnya menyembunyikan makanan gitu. Buat kita sendiri gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi harus dibuat terang gitu, harus memastikan semua itu sama. Sampai segitunya gitu. Contohnya ya gitu. Itu kan sama dengan ritual apa ya, selamatan itu tadi juga ya gitu. Tapi bukan cuman hanya dengan yang kita saja memastikan bahwa tidak ada orang yang lapar gitu ya. Tidak ada orang yang lapar. Kesetaraan, keadilan sosial kan itu udah masuk ya gitu. Tapi juga memastikan bahwasanya kalau misalnya bahasanya itu kita membuat offering. Kalau offering itu kan ritual kan banyak offering ya, bukan cuma ritual masyarakat adat, ritual dari keagamaan pun kan banyak gitu yang offering atau sacrificing gitu kan, pengorbanan babi. Kalau misalnya di sini juga pengorbanan daging sapi, di sana pengorbanan daging sapi, tapi kan itu bagian dari ritual begitu ya. Itu kan pasti ada unsur sosialnya tuh. Kan bagi-bagi gitu kan gitu, kurban gitu kan, ada relasinya tuh yang terbangun. Makanya itu kan jadi makannya bukan makan untuk urusan perut saja kan gitu. Jadi kena deh. Jadi kalau kita misalnya selamatan atau misalnya ini ritual apa, ritual yang pernikahan dengan offering gitu, itu memastikan semuanya terbagi dengan baik ya. Jadi sampai detail sekali ini bagian ini. Jadi saya membuat di sini misalnya ada ya, bagaimana offeringnya luar biasa sekali. Offering dari ini ya, daging bagian tubuh babi gitu. Itu sampai detail sekali dalam ritual. Misalnya ritual, contohnya ritual pernikahan itu tadi ya. Jadi siapa yang dapat rahang, siapa yang dapat ini, kan bukan babi per se. Bukan dagingnya saja gitu. Tapi ini siapa dapat apa, itu harus sangat betul-betul cermati. Karena konsepnya adalah ini pembagian ini kalau di sana disebutnya yerebo. Yerebo itu disebutnya menghadirkan. Jadi menghadirkan. Jadi kan itu tadi ya, daging itu sebagai perwakilan untuk give, untuk hadiah, menghadirkan keterwakilan gitu. Jadi keterwakilannya banyak gitu. Oh ini pihak keluarga ini keterwakilan sudah dapat yerebo apa belum? Jadi sangat detail sekali. Kalau sampai ini ada yang ketinggalan, wah itu nggak seimbang tuh relasinya tuh. Itu bahaya untuk kesuburan hidup tuh. Sangat detail gitu. Apa kita enggak ya? Kita enggak ya. Kalau nggak kebagian ya udah nanti gitu.
habis itu juga nggak memastikan bahwa itu terbagi dengan baik kan Betul. gitu. Ada yang kelebihan. Ada yang kelebihan dan ini betul-betul harus diperhatikan pembagiannya. Oke. Nah, tepatnya begitu. Jadi kan itu betul-betul relasinya Iya. terjaga dengan baik ya, relasi sosial dan lain sebagainya itu luasnya itu terjaga. Maka loneliness itu Di sana nggak ada ya berarti. sulit ya. Selama saya di sana dia tidak Belum pernah nemu gitu. menemukan, iya. Karena kolektivitas yang sangat luar biasa dan juga ini ya tidak pernah merasa sendiri karena memang menghadirkan itu tadi ya, Rebo itu tadi ya. Iya. Dan luar biasanya bukan cuma menghadirkan yang hidup saja. Maksudnya gimana tuh Kak? Nah, dia juga mengingat misalnya sebelum dia makan begitu ya. Sebelum dia makan terus ada yang disebut dengan etai. Misalnya dalam ritual pernikahan ya. Etai itu artinya kita mengingat, oh saya punya ini yang sudah meninggal. Kerabat yang sudah meninggal, dia ingat gitu. Kemudian diingat juga leluhur yang sudah meninggal, dia ingat semuanya. Jadi kan itu menghadirkan. Jadi bayangkan ya. Jadi kalau kita melihat makanan hanya makanan saja, Betul. tapi ini bukan makanan saja, bukan asupan Buat mereka beda fisik ya. saja, tetapi ini makanan bisa menghadirkan sekian banyak. Makanan ini akan menghadirkan juga kerabat yang masih hidup dan juga diingat gitu. Yang sudah meninggal, leluhur, diingat semuanya. Jadi sebelum makan gitu, dia akan mengingat dalam ritual itu, contoh ritual pernikahan itu eta itu ya. Jadi akan diingat semuanya. Oh, ingat ini keluargaku yang sudah meninggal, ini dia sebut. Leluhur, itu luar biasa menurut saya ya. Jadi kan tidak sendiri ya. Jadi dia tahu dia dari mana dia berasal. Saya tahu begitu. Sampai leluhurnya gitu ya. Leluhurnya sampai saya sekarang dia akan ingat juga siapa itu kerabatnya yang masih hidup juga, dan itu dipastikan semuanya. Jadi itu luar biasa. Itu kolektif yang luar biasa. Makanya tidak sendiri jadinya. Jadi bukan lonely-nya bukan lonely because of fisik aja ya. Kehadirannya itu semua kehadiran semua begitu. Wow. Wah ini ya. Begitu ya. Kalau kita makan aja ya, itu berdoa gitu. Tapi ini berdoanya sampai sedemikian rupa begitu mengingatnya. Jadi selalu ya, menghadirkan itu tadi ya gitu, menghadirkan dalam setiap geraknya. Jadi kalau kita sekarang mungkin bahasa sekarang ini mindful ya. Mindfulness ya. Mindfulness gitu ya. Ini mindfulness sekali luar biasa gitu. Tapi mindfulness-nya juga bukan ini mindfulness betul-betul mengingat dari mana saya berasal, siapa keluarga, siapa teman. Mindfulness betul dengan sekeliling dan akarnya kita gitu. Nah itu mindfulness itu sih luar biasa ya. Setelah aku denger ini jadi agak beda gitu sih. Gimana persepsinya. bedanya? Apa nih? Yang Nah tuh. jadi ngerasa dunia itu sebetulnya lebih luas aja. Nah itu dia. Ya kan? Iya. Gak cuma sekedar apa yang ada di depan mata kita gitu. Nah kan lonely kan seperti itu ya. Betul. Kayaknya sempit gitu ya. Dunia itu kan Kayak kita sendiri ya, gitu. Sendiri, sempit. Nah kalau seperti itu berarti betul pas banget yang Timothy tadi ungkapkan gitu. Betul banget. Jadi luas ya dunia. Betul. Betul. Jadi memang daya imajinasi dan daya rasa itu kan harus tidak berbatas ya. Tapi mengapa itu bisa menjadi ini ya? Kayak blok gitu. Blok begitu. Karena kita menaruh kita di center, di pusat gitu. Betul. Kita di pusat. Sedangkan kalau tadi dengan tadi ya pemahaman ini apa keluarga hubula seperti itu tadi yang Timothy bilang itu pas. Artinya jadi luas begitu ya. Itu bukan centering ourselves, memusatkan diri kita, tapi decentering. Meluaskan gitu kita. Jadi kita ini luas gitu ya. Saya ini luas karena saya melihat saya dalam relasinya dengan A, B, C, D luas banget gitu. Ya otomatis
daya imajinasi rasa kita juga ikut luas ya. Betul. Dan hati kita juga ya luas juga jadinya. Gitu. Nggak cuma tentang kita doang sendiri gitu di dunia ini. Benar. Wow, menarik Jadi itu banget ya, sih. kolektifnya sampai ini banget ya, luas Iya, banget ya gitu. Dan kolektifnya tuh sampai betul tadi yang bukan hanya terlihat aja ya, tadi tuh Moti udah bilang ya di awal, betul banget. Sampai di stretch begitu luas gitu imajinasinya dan rasanya itu luar biasa. Itu sih belajarnya sih. Ini belajar dari keluarga Hubula itu. Iya. Tapi kitanya juga harus ini juga ya mau mendengar dan belajar dari siapapun. Betul. Harus terbuka lah. Harus terbuka lah begitu. Itu yang saya pahami sih. Betul-betul saya setelah itu bisa paham ya dengan relasi yang begitu luas, bukan cuma luas juga tapi dalam ya. Dalam Luas dan dalam sekaligus gitu. Wow, ini ya bisa paham ya mengapa dengan konstruksi nilai seperti itu, dengan proses perubahan sosial dan nilai yang berbeda itu justru malah ini ya bukan menjadi luas nilainya ya yang dibawa gitu. Kalau nilai tunggal begitu malah disempitkan gitu. Betul. Ya disempitkan gitu, sedangkan yang ada ini sudah luas. Bagaimana sebetulnya proses perubahan sosial itu harus memperkuat bahkan mendukung nilai-nilai yang sudah luas Harusnya tadi ya. kan gitu. Kalau memang betul itu luas kan bagus dan dalam ya. Nah gitu. Itu apa yang terjadi dengan kita? Kalau Apa ya? kalau soal stigmanya itu apa aja sih Kak? Stigma tentang mereka. Kalau stigma itu kan karena kalau kita lahir gitu semuanya itu kan kita sudah ada bias ya. Kalau bias itu persepsi yang sudah ditanamkan dari sejak kita kecil. Sejak dini. Sejak dini gitu. Entah sama orang tua, entah sama lingkungan, sekolah, semuanya itu kan itu ada dalam benak kita. Jadi ketika kita melihat seseorang pun kita sebetulnya sudah ada bias kan ya gitu kan. Nah itu. Nah terutama kalau kita sudah ada misalnya persepsi tentang manusia modern yang itu seperti apa sih begitu kan. Itu biasnya kental banget gitu di diri kita kan gitu ya. Wah kalau modern yang oke itu, kualitas hidup yang oke itu harusnya begini harusnya pergi ke sekolah loh misalnya gitu ya, begitu-gitu loh, formal, sekolah formal. Jadi ketika melihat yang mengambil jalan yang berbeda karena tadi nilainya yang berbeda, apaan sih ini ini nggak maju itu kan, itu misalnya seperti itu, nggak maju karena kita itu pasti langsung ke situ pikirannya ya. Harus seperti begitu kan, nggak maju kan gitu. Terus kemudian kita punya persepsi juga kan. Betul. Apa sih yang dianggap sebagai tanda kutip peradaban yang maju, terus yang orang taruhlah misalnya baju ya gitu. Jadi kalau misalnya lihat ada orang pakai baju apapun itu pasti kan kita sudah ada kan persepsi dalam kita. Oh ini nggak asik nih. Orangnya gini nih. Nggak asik gitu kan, nggak gitu. Karena kita itu bias gitu ya. Nah bias yang sedemikian kental dan kemudian prasangka buruk ya, prejudis dulu ya. Kemudian sedemikian kental sudah menjadi sistemik. Kemudian bahkan dimasukkan dalam struktur, dimasukkan dalam kerangka misalnya ya. Misalnya ini harusnya untuk maju orang harus begini. Bagaimana cara pakai bajunya harus begini. Cara bajunya harus diatur seperti ini. Jadi ada standarnya. Standarnya begitu. Ya. Nah, itu terjadi nih di Lembah Palim nih. Gitu. Karena ini cara memakai bajunya berbeda. Cara ininya perspektifnya berbeda. Pasti nih orang-orang yang enggak mau maju, tanda kutip. Ya. Itu stigmanya sangat kental gitu. Menghambat kemajuan. Karena konsep kemajuan kita yang ada dalam benak kita kan gitu. Betul. Seperti apa sih konsep kemajuannya gitu. Nah, itu stigmanya seperti itu. Ya ini bukan hanya terhadap masyarakat Hubula aja, tapi terhadap masyarakat adat yang juga mempunyai prinsip berbeda. Jadi tadi yang seperti tadi kan, Baduy dalam misalnya gitu kan gitu. Ya itu mah orang-orang nggak mau maju
Misal Padahal, seperti itu ya. iya. Ya karena konsep kita kan, kita berpikir. Nah ternyata Betul. kalau kita lepas saja stigma itu, Mm-mm. terus betul-betul mau mendengarkan, mau belajar, mau tadi ya mendalami ya, mencelup gitu ya, immerse yourself in the context. Oh ternyata nilainya luas banget ya. Nah itu. Banget, Tapi iya. kan Kak itu nggak akan mungkin ini bisa dapat kalau dari awal kita sudah apa sih gitu kan, mau belajar apa sih gitu. Ini udah lain gitu kan, Udah beda nggak ya. beda. Terus kita menganggap perbedaan itu adalah bahaya, apalagi. Jadi intinya gitu kan, takut sama perbedaan gitu, curiga dengan perbedaan itu bahaya gitu kan. Ngelihat sesuatu yang berbeda kita udah curiga, ngelihat sesuatu yang berbeda, ini bahaya nih gitu kan. Baik kemarin itu apa kunjungannya Paus ya. Paus ya. Itu kan idenya kan untuk membuka ya bahwa tolonglah yang menjadi kekayaan utama itu adalah keberagaman, toleransi, Betul. harmonisasi gitu kan gitu ya. Itu yang dibawa pesan-pesannya begitu. Tapi itu tidak akan bisa kalau kitanya juga memandang mau berdamai dengan perbedaan, merengkuh perbedaan. Jadi bukan hanya berbeda dari suku, bangsa, berbeda, bukan itu saja, tapi mau gitu melepaskan semua bias tadi, prasangka buruk tadi, dan mau belajar gitu ya. Kalau sesuatu yang berbeda sudah dianggap sebagai ancaman atau bahaya ya, nggak bisa belajar di kita gitu ya. Nah itu jadi titik awalnya sih harus mau membuka ya bahwa perbedaan itu adalah bagi kita untuk saling memahami gitu. Betul. Itu jadi ada nilai, konstruksi nilai yang berbeda, jangan langsung ditakuti atau dicurigai malah atau malah distigma karena dia berbeda dengan kita kan gitu. Jadi perbedaan yang sangat mendasar karena kita sudah punya standar yang kita bayangkan, lalu kita menstigma. Menstigma orang yang berbeda, yang memilih jalan berbeda dari kita. Nah itu. Kalau ini soal nilai yang berbeda itu sering ada masalah nggak sih Kak soal itu? Nah nilai berbeda itu kan kalau di kita tuh kalau bicara masalah ilmiah ya. Jadi ada namanya IPBES tuh, ini platform scientific platform ya. Jadi platform akademisi gitu, peneliti sedunia yang melihat bagaimana sih untuk bisa mentransformasikan dunia yang lebih baik itu syaratnya apa sih? Nah, kalau kita ingin mencapai perubahan yang baik, yang merata yang tadi ya untuk semuanya, yang sehingga satu orang itu tidak terkucil begitu kan. Kalau loneliness itu berarti ada yang terkucil kan. Ada yang tertinggal gitu kan. Mau kita meninggalkan atau kita kucilkan itu kan gitu. Jadi memastikan bahwa itu tidak ada yang tertinggal. Kalau misalnya bahasa jargonnya itu leaving no one behind, LNOB ya. Pastikan tidak ada yang tertinggal, pastikan tidak ada yang terkucilkan. Semuanya bisa merasakan manfaat yang sama begitu. Nah, caranya gimana nih? Nah, ini platform itu bilang nih dari hasil kajian ya, kajian penelitiannya itu bilang salah satu syaratnya adalah menghargai keragaman. Nah, keragaman apa nih yang dimaksud nih? Keragaman nilai. Jadi ada istilahnya itu dengan yang tadi yang sustainability aligned values. Jadi nilai yang seimbang dan berkelanjutan gitu. Karena itu tadi harus diharmoniskan. Jadi suatu proses perubahan sosial itu kan harus mengharmoniskan nilainya dan memastikan gitu nilai-nilai itu harus bisa memberikan manfaat yang merata ya pada orang-orang yang terlibat dalam proses perubahan sosial itu. Nah, itu kan banyak gesekan tuh. Pasti dong. Bahkan gesekan kan gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mencapai suatu manfaat yang ini, yang baik, yang merata itu, ya artinya itu harus ada dialog. Mendialogkan itu artinya mendengarkan nilai-nilai yang berbeda dengan pemahaman tadi itu, misalnya memahami gitu ya.
dipahami gitu, dipahami nilai-nilainya. Oh, kenapa ya berbeda ya? Jadi harus ada kepoin itu tadi, dilepaskan ya prasangka buruknya begitu. Jadi gesekan nilainya itu mengurangi gesekan nilai dan mencapai harmonisasi bagi semua itu juga salah satu langkah yang pentingnya itu adalah belajar untuk memahami, kepo dulu gitu. Jangan langsung Langsung stigma. langsung prasangka buruk. Iya. Nah, itu kan jadi diskriminasi jadinya kalau kayak Betul. begitu, diskriminasi. Jadi pastikan bahwa itu diskriminasi apapun ya, ada diskriminasi bisa berdasarkan diskriminasi nilai agama, berdasarkan karena diskriminasi nilai budaya, nilai apapun nilai itu kan. Betul. Jadi nilai secara keseluruhan itu kan kita Mm-mm. harus berusaha memahaminya begitu. Nah, banyak sih jadinya. Jadi harmonisasi antar nilai-nilai itu tadi ya gitu. Itu yang pertama ya, Mm-mm. menghargainya. Jadi harus belajar ini dulu deh, pemahaman dulu deh, yang kitanya juga lepaskan dulu deh gitu. Dan mau belajar dengan Betul. siapapun. Ternyata saya selaku orang modern belajar dari orang Hubula, wah, waduh, gimana ya? Awalnya sempet shock gitu gak sih Kak? Iyalah, luar biasa, Banget ya. luar biasa gitu. Saya pikir orang yang sangat terkoneksi ya. Kita berpikir kan artefak budaya kita yang tadi WhatsApp itu mengkoneksikan ya. Tapi kenapa kok masih lonely aja ya? Betul, Oh, betul. ternyata saya kurang gitu ya belajar untuk memetakan, menyambung relasi yang seimbang tadi, yang tadi Ya. dilakukan orang Hubula gitu. Jadi saya pikir satu artefak yang saya pikir canggih, ternyata itu tidak cukup ya menyambungkan ya gitu. Iya. Karena ternyata ada nilai-nilai yang tidak tersambung Betul. kayak gitu ya. Kalau menurut tadi menurut nilai luasnya orang Hubula kan gitu, berarti WhatsApp tidak cukup ya. Iya. Karena kan tadi menurut orang Hubula harusnya ada nilai juga dengan alamnya, nilai dengan itu. Jadi itu tidak cukup ya dengan satu artefak itu, karena ada nilai-nilai lain. Nah, itu tidak mungkin bisa mencapai pemahaman itu kalau saya sudah menganggap ngapain sih Betul. orang modern belajar, apa yang kita bisa pelajari dari mereka. Nah, itu dia gitu. Itu harus dilepas dulu semua tuh gitu. Jadi mau belajar mendengarkan, siapa tahu juga ya pasti kita bisa belajar mendapatkan sesuatu untuk kita juga yang Ya, bermanfaat betul. untuk kita sih. Itu jadinya begitu kalau mengharmoniskan nilai. Jadi mengharmoniskan nilai bukan mengharmoniskan nilai antara saya dengan yang lain, tapi harmoniskan nilai dengan diri sendiri juga loh. Karena dalam diri kita juga banyak tidak harmonis nilainya. Kan Mahatma Gandhi bilang katanya, kan kalau misalnya peace itu, damai itu ya, mengharmoniskan antara yang kita ucapkan, yang kita pikirkan dengan yang kita lakukan. Betul. Itu juga harmonisasi nilai gitu. Nah, itu dia. Jadi belajar tentang nilai-nilai orang Hubula ini juga belajar bagaimana saya bisa mengharmoniskan dengan nilai dengan sekitar, tapi juga kemudian bisa Diri sendiri. gitu. Oke. Jadi judulnya tuh interconnectedness gitu ya, Ya. keterkaitan ya gitu. Kalau menurut Kakak sendiri nih, pelajaran apa yang paling berharga buat Kakak selama meneliti orang Hubula ini? Nah, kalau saya membahasakannya bukan meneliti orang Hubula, Oke, apa tuh? belajar. Kalau meneliti kayak gimana gitu ya. Terlalu. Tapi mengobjektifikasi kan. Tapi belajar dari, nah itu lagi ya, belajar dari orang Hubula nih yang luar biasa. Tadi yang Timothy udah salah satunya, tadi Timothy udah bilang tadi itu. Saya belajar nilai yang sangat luas. Oke. Ternyata dunia itu sangat luas ya, perspektif sangat luas ya. Dan ternyata ya kalau kita balik lagi ke loneliness itu tadi ya, ternyata dengan memiliki relasi yang sangat luas, sebetulnya kedirian saya itu ada di mana-mana. Betul. Diri saya itu bukan diri sendiri saja, tapi diri saya tercermin juga
dari keluarga, diri saya melihat diri saya juga dalam lingkungan. Saya melihat diri saya dengan misalnya hewan, peliharaan, pet ya kalau kita ya gitu. Saya melihat diri saya dalam kosmos yang lebih luas. Ternyata dirinya itu tersebar di mana-mana begitu. Itu bagi saya luar biasa sih. Itu ya salah satu yang membuat tercengang gitu ya. Wah, luar Iya biasa sih, ya. Kak. Kedirian itu bukan me myself and I lagi ya gitu. Betul. Oh, ternyata bukan me myself and I ya. I see myself in you. I see myself in ini nature. I see myself in the cosmos gitu. I see myself in the universe. Wow, diri saya banyak di mana-mana ya. Itu mungkin yang membuat saya tercengang itu sih luar biasa ya. Itu deh. Oke. Udah Sekarang aku dalam yang nih. tercengang. Dalam banget itu, Kak. Dalam banget ya Iya. gitu. Hebat, luar biasa sih itu sih. Dan itu selama berapa lama, Kak? Kakak belajar dari orang Hubulani? Wah, ini keluarga Hubula nih kalau proses ininya sampai sekarang sih masih ya dengan luar Oke. biasa ya. Tapi untuk pembuatan ini ya atau di buku ini gitu ya. Nah, di lapangan sampai selesainya itu 8 tahun loh. Wow. 8 tahun. Berarti selama 8 tahun 8 tahun itu ya. Kakak tinggal sama mereka? Hidup sama Enggak, mereka? Oh, enggak. Jadi tinggal dengan mereka, dengan keluarga Hubula ini di lokasinya itu ada berapa tahun gitu. Tapi setelah itu masih bolak-balik. Tapi Iya. relasi sampai sekarang masih gitu ya. Biarpun tidak di sana lagi, tapi relasi masih. Karena kalau bagi saya tuh ini bukan pencapaian ya. Ini bukan pencapaian ya. Jadi apa menurut Kakak itu? Ini adalah salah satu tahap dari proses belajar. Oke. Tapi belajar itu sendiri belum selesai. Karena kita emang harus terus belajar, Kak. Betul. Jadi belajarnya masih sih sampai sekarang sih gitu. Belajar ini sekarang ngobrol dengan Timothy aja aku, oh iya ya, ada inspirasi baru ya, iya ya. Gitu. Jadi kita kan belajar itu Betul. terus gitu ya, dari manapun, Dari dengan manapun, siapapun begitu. Jadi ini adalah salah satu proses ini, tapi ini bukan pencapaian yang sudah selesai gitu ya. Jadi belajarnya sih masih sampai Checkpoint sekarang lah. sih. Betul. Tapi prosesnya masih gitu. So, ya. Nah, ini menginspirasi gitu. Salah satu yang sangat menginspirasi begitu. Aku masih liatin covernya itu. Luar biasa ya, memang ini ya, luar biasa ya. Jadi ini ada apa? Objek-objek ini tadi ya. Objek-objek budaya yang tadi aku bilang tadi. Nah, ini kan noken gitu ya. Atau su di sana ya. Terus ini ada batu Y. Jadi banyak banget ini objeknya gitu. Ini ekspresinya dia bagaimana dia tercerabut dari akarnya. Yang tadi kan akarnya tuh kan nilai yang sangat luas itu tadi. Tapi karena berbeda gitu ya. Perbedaannya dia bisa tercerabut. Suruh menjadi tunggal. Padahal di bawahnya banyak kan. Akarnya itu bukan tunggal. Betul. Tapi dicabut, dipasang untuk menjadi tunggal. Begitu. Ini penghayatan luar biasa artistiknya. Adik Jinita begitu. Iya. Kalau Yulia sendiri sampai bisa paham mereka gitu, itu berapa lama, Kak? Sebetulnya kalau proses itunya sampai penulisannya ini kan disebutnya kalau kita belajar ya, kalau kita belajar itu kan pasti tektok gitu ya. Belajar kan, ini belajarnya seperti ini nih, ininya. Tapi 8 tahun itu tadi untuk satu proses satu tahap yang akhirnya seperti ini gitu. 8 tahun itu ya. Tapi itu belum selesai karena itu hanya sebagian kecil loh. Sebagian kecil ya. Hanya sebagian kecil loh. Karena kalau proses belajar itu begini. Kalau tergantung dari kita proses belajarnya di atas apa proses belajar yang lebih dalam gitu. Kalau proses belajar yang di atas itu yang apa yang terlihat.
Dasarnya doang. Dasar doang bisa. Misalnya gini, oh ini dia melakukan sesuatu ini yang bisa kita lihat. Iya, Tetapi terus kemudian kita belajar lebih dalam lagi gitu ya. Mengapa? Jadi bagaimana dia melakukan sesuatu itu kan gampang ya. Betul. Dilihat gitu. Oh, bagaimana dia gini-gini. Oke. Itu yang bisa kita lihat. Tapi proses belajar yang lebih mendalam adalah mengapa dia melakukannya ya. Kepo tadi gitu. Mengapa ya? Kalau itu dilakukan seperti itu, mengapa ya? Gitu. Mengapa kan berarti harus proses Betul. belajar yang lebih dalam gitu. Latar belakangnya, struktur sosialnya seperti apa sih yang menyebabkan ada perilaku seperti itu, kan berarti kita belajar juga sistem sosialnya, sosialnya. Belajar lagi lebih dalam lagi. Oh, terus gini konstruksi nilainya, nilai itu dalam banget itu. Bang. Tapi kan itu kayak seperti ngupas bawang ya, bawang apa yang kita sebut bawang bombay gitu, dikupas satu-satu sampai dalam gitu. Nah itu menuju proses pemahaman yang mendalam, bagaimana kita mengupas bawangnya itu kan butuh waktu pelan gitu ya, lama gitu. Karena jangan sampai juga, karena kita bahasa saja kita itu bahasa itu kan konstruksi budaya ya. Iya. Jadi konstruksi berpikir kita bahasa itu kan. Jadi hati-hati misalnya kan dari konstruksi berpikir kita dari sejak kecil pakai bahasa daerah apa nih gitu kan, tergantung di mana dibesarkan di mana gitu. Mesti bahasa Timothy pakai bahasa apa? Aku Indonesia sih. Pakai bahasa Indonesia. Berarti dia konstruksinya yang pertama tuh cara berpikirnya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Konstruksi berpikir. Nah, kita misalnya dengan orang Hubula kan ada bahasa Hubula. Ada bahasanya ya. Bahasa Hubula, ratusan loh di Papua itu. Ratusan banyak. Kemudian itu dengan konstruksi berpikirnya juga gitu. Kemudian penulisannya yang aslinya pakai bahasa Inggris. Nah, itu kan berarti ada berlapis-lapis. Sedangkan konstruksi berpikir saya pakai bahasa daerah saya gitu kan, gitu. Yeah. Kemudian Mami bahasa Hubula, nulis pakai bahasa Inggris. Itu jangan sampai maknanya tereduksi kan gitu. Harus hati-hati gitu. Kadang kan kita lihat, coba kalau lihat bahasa daerah ya, orang kalau misalnya mengungkapkan ekspresi yang terdalam dia pakai bahasa apa nih? Kadang-kadang nggak ditemukan gitu, apa ininya terjemahannya kan, susah diterjemahannya susah gitu kan. Dong. Nah itu kan berarti kita mesti hati-hati menerjemahkannya, bukan berarti menerjemahkan teks, tapi konteksnya terbawa apa tidak. Nah itu kan butuh kehati-hatian gitu. Nah itu butuh waktu seperti itu. Jadi itu makanya sebagian kecil 8 tahun. Karena kan harus kehati-hatian. Makanya dalam tulisan saya juga dalam bahasa aslinya, saya tulis bahasa asli. Kemudian kemudian nanti dijabarkan, tapi tidak diterjemahkan, lihat kompatibilitasnya ya gitu. Karena itu sadar bahwa istilah itu harus ada dengan konteksnya gitu. Jadi harus ada unsur kehati-hatian lah gitu. Jangan sampai kita memangkas ya realitas betul. Yang dibayangkan atau yang kita bayangkan jangan-jangan gitu. Gitu. Jadi makanya butuh waktunya yang lama seperti itu, 8 tahun gitu ya. Untuk satu proses seperti ini gitu. Dan sekarang masih belajar juga gitu, karena tidak pernah berhenti ya. Tapi ini inspirasi yang betul-betul apa yang kita dapatkan sih dari proses belajar ini? Apakah proses belajarnya sudah selesai? Oke, sudah jadi dapat gelar. Ya tujuannya apa dari awalnya gitu? Tujuannya apakah kekepoan hanya untuk pemaknaan hidup kita, membantu kita memaknai hidup lebih baik gitu ya? Ataukah tujuannya karena ya udahlah, sudah dapat gelar, sudah selesai. Nah itu dia. Kalau saya ya itu inspirasi tadi gitu. Oh ternyata jadi membantu juga untuk kita memaknai hidup kita ya. Nah itu. Dan ini Kak Yulia nulis semua ini sendiri ya? Iya kalau di saya nggak boleh dong kerjakan orang lain. Saya kalau nggak boleh kan gitu, kecuali itu menulis ya, menulisnya aja ya gitu. Tetapi sebetulnya ketika kita menulis
kita seperti tadi ya, istilahnya menghadirkan ya. Jadi ini kan sebagai perantara aja ya. Betul. Jadi yang pemilik pengetahuannya kan bukan saya. Pemilik pengetahuannya adalah Mereka. orang Humbula ya gitu. Jadi saya cuma penulis kan gitu ya, merangkainya gitu, mendokumentasikannya gitu. Tapi pemilik pengetahuan bukan saya. Jadi artinya harus betul-betul dengan hati-hati dan juga melibatkan yang punya pemilik pengetahuan gitu. Betulkah ini seperti inikah begitu yang saya gambarkan, yang ini tuliskan begitu inikah gitu. Jadi hanya dirangkaikan istilahnya begitu ya, tapi bukan bukan saya menuliskan ya. Jadi merangkai ya. merangkai kali ya, merangkai ini ya, mendokumentasikan gitu ya gitu. Dan ini pengetahuannya narasi kan gitu. Narasi dan mencermati dari ritual, karena kan jenis-jenis pengetahuan kalau modern kita ini jadi artinya dikontekstualkan, dibahasakan jadi bahasa huruf kan gitu ya. Jadi pengetahuan ini bentuknya teks kan gitu. Betul. Tapi kan pengetahuan bukan hanya teks. Ini saya mendokumentasikan dari yang dilihat, yang tadi ritual itu tadi ya, dari yang didengar gitu kan, yang diceritakan gitu, didokumentasikan dalam bentuk teks dan gambar. Di sini ada gambar-gambarnya gitu. Tadi aku udah lihat beberapa. Gambar-gambarnya. Tetapi kan produk pengetahuannya bukan itu aja. Betul. Produk pengetahuannya itu sangat luas itu tadi ya. Hanya membantu untuk ini aja sih, mendokumentasikan saja. Gitu. Nah, boleh nggak sih nanya juga gitu, Apa tuh? Timothy nih, kalau misalnya tadi udah didengarkan uraian gitu ya, tentang loneliness tadi gitu. Kalau bagi Timothy sendiri, setelah tadi mendengarkan nilai-nilai yang sangat luas tadi, apa sih relevansinya gitu Humbula ini dengan kita sekarang memaknai menavigasi tadi loneliness itu tadi ya? Apa sih kita ini petik gitu? Wah, agak berat ya. Apa ya? Relevansi mereka sama kita. Relevansinya tadi setelah kita ngobrol gitu kan, relevansinya tadi Humbula dalam membangun relasi yang begitu luas ya. Apa sih relevansinya dengan itu kita sekarang kalau kita memaknai kita dengan artefak kita gitu ya, memaknai loneliness gitu. Apa sih manfaatnya kita mempelajari memahami itu? Apa yang bisa kita petik deh dari tadi dari orang Humbula untuk yang tadi itu sih Kak. Yang coba aku bilang gimana? Dunia itu luas sebetulnya. Cuma karena konsep persepsi kita sendiri, ya karena itu kita bisa jadi ngerasa lonely gitu. Ya, berarti itu ya memetakan relasi yang begitu luas itu tadi ya. Itu bisa kita belajar ya dari orang Humbula ya. Berarti karena harus relevan kan, harus relate gitu ya. Relate nggak sih apa yang bisa kita pelajari begitu. Nah, oke. Ada lagi nggak? Balikin lagi. Apalagi ya? Mungkin kalau setelah aku udah selesai baca bukunya, baru dapat lagi. Sip. Nah, setelah ini kita ngobrol, tertarik nggak baca bukunya nih? Boleh. Baca dong ya. Nah itu boleh nanti kalau misalnya sudah baca, diskusi lagi deh kita gitu. Oke. Senang sekali kalau dengar mau baca, asik sekali. Ya, karena sekarang tuh betul-betul baca buku ya. Baca bukan informasi yang tadi yang Timothy bilang TikTok mendalami begitu betul-betul mendalami, karena gambar secara keseluruhan mungkin gambar yang lebih lengkap ya gitu, memahami gambar yang lebih lengkap. Seneng banget gitu literasi kita nih, meningkatkan kemampuan literasi kita sangat penting banget ya. Karena tadi literasi bukan hanya literasi teks ya, jadi literasi konteks nanti. Jadi dengan membaca buku nanti akan bisa terbaca konteksnya.
Karena kalau literasi teks ya mungkin bisa baca, mungkin ya sudah belakangnya saja. Intinya doang. Intinya doang. Tapi kalau ingin juga memahami konteks ya berarti memang harus baca bukunya Iya. gitu. Jadi literasinya bukan literasi huruf saja, tapi literasi konteks gitu. Asik mau baca. Kalau buat Sobat Nadir yang pengen dapetin buku ini bisa di mana Kak dapetinnya? Oh sekarang sudah ada di Gramed. Gramedia ya. Ya cek ke Gramedia. E-booknya ada juga. Gramedia. Nanti mau ada Oke, bentuk format soon ya. e-booknya. Nanti soon to be release. Tapi selain di Gramet juga bisa yang dengan marketplace ya, bisa langsung ke online. Ya. Ini Kompas, kan ini penerbit buku Kompas ya. Ada di Tokped juga ada, di Shopee juga ada. Jadi bisa ada banyak pilihan begitu. Oke. Bacalah, nanti kita bedah lagi ya. Oke. Sip. Ada yang mau ditambahin lagi nggak nih Kak? Coba Tentang buku ini. ngajak ini sih kita semua bersama-sama kita belajar bareng gitu ya tadi ya. Membedah ini dan apa yang bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita relate dengan konteks kita begitu. Kalau saya sendiri ini mengajak semua untuk bisa belajar lebih luas ya. Lebih Betul. luas gitu ternyata yaitu tadi ya. Konstruksi nilai itu ternyata beragam sekali, banyak sekali, dan apabila kita memang ingin tadi Bhinneka Tunggal Ika, betul-betul menghargai perbedaan, mulailah juga belajar keragaman itu, memahami keragaman yang ada di Nusantara ini cuma satu di antara sekian banyak. Gitu. Banyak sekali ya kita ini keragaman nilai. Jadi mengajak semua untuk memahami. Jadi ya banyak-banyak berbeda-beda tapi satu. Tapi bukan itu saja, kalimatnya belum selesai. Jadi marilah kita bersama-sama kita mau belajar kepoin bahwa kita punya kekayaan yang sangat luar biasa Indonesia ini. Sangat ya. Sangat luar biasa yang kita bisa belajar satu dengan yang lainnya gitu. Ini cuma satu di antara sekian banyak. Mari kita mulai belajar gitu, memahami keragaman tatanan nilai, keragaman budaya kita yang sangat luar biasa ini. Sehingga betul-betul budaya ini bisa menjadi suatu kekuatan yang sangat dahsyat gitu ya. Jadi yang bisa menggerakkan kita betul-betul gitu. Dan memang yang dikatakan ini ya Paus gitu ya, Paus Francis gitu, bahwa memang yang kekuatan kita yang sungguh yang luar biasa, yang sejatinya itu adalah ya itulah keragaman kita. Jadi mari kita mulai ini ya membuka diri gitu, memahami terhadap keragaman yang ada. Siapa tahu kita juga bisa belajar satu dengan yang lain. Nah, salah satu yang kita belajar hari ini ya, ternyata kita belajar banyak sekali dari orang Hubula begitu. Yuk belajar bareng-bareng. Yuk, Sobat Nadir. Yuk. Ya intinya ini tuh baru salah satu contohnya ya dari banyaknya keragaman kita yang kita punya gitu. Betul. Satu dari sekian banyak. Luar biasa Indonesia itu. Oke, ada lagi nggak yang mau dipromosi nih Kak? Wah, promosikannya itu sih, promosikan nilainya. Oke, nilainya ya. Nilai belajar. Tadi ada 3 apa aja tuh Kak? Nilai belajar keragaman itu oke, gitu. Ayo mulai buka kita, buka diri kita untuk belajar Indonesia ini apa sih gitu, tatanan keragaman apa, nilai apa sih yang di Indonesia ini. Yuk kepoin yuk gitu. Kepoin yuk apa sih gitu. Tatanan nilainya gitu. Yang ada kita ragamnya bukan hanya oke, bajunya bagus, beragam gitu ya, pakai baju ya. Kalau kita 17 Agustusan pakai baju yang wah gitu. Tapi bukan bajunya, tapi langsung lebih dalam lagi kita belajar lebih dalam. Jadi pertama, yuk kita buka diri terhadap keberbedaan itu, keragaman itu. Ya, yang kedua, yuk kita belajarnya lebih dalam yuk.
Yuk lebih dalam yuk, keponya lebih dalam yuk, keponya gitu. Bajunya tapi kenapa ada tatanan apa yang berbeda begitu? Bajunya Betul. beda kenapa nih? Ya, Mm-mm. itu pertanyaan mengapanya itu. Yuk Itu dalam ya dalam yuk, belajar jawabannya. lebih dalam yuk gitu. Yuk. Ternyata nanti kalau kita belajarnya lebih dalam juga gitu. Wah, ininya dapat pemahamannya juga asik gitu. Nah, Lebih banyak itu sih, lagi. itu dia. Jadi membuka diri, yuk sama-sama yuk belajar keragaman itu tadi dan belajarnya dengan dalam. Yuk. Yuk. Gitu dia. Jadi itu juga bisa dibilang tujuan sama harapan kakak bikin buku ini ya, nulis buku ini. Ya, setelah itu sebetulnya pemahaman yang inspirasi yang didapat setelah belajar. Setelah Jadi, wow, ternyata harus belajar lebih banyak lagi ya betul. gitu. Keragaman ya ini, wah luar biasa ya gitu. Dan menyadari, wah ternyata kita tuh memiliki kekayaan yang luar biasa ya gitu. Jadi inspirasi yang didapatkan gitu. Wah ternyata asik juga ya belajar secara mendalam gitu Ternyata ya. banyak yang belum kita sadarin gitu sebelum kita sadar itu. Dan kita fokusnya kita selalu merujuknya ke luar ya. Betul. Karena kita merujuk luar gitu. Misalnya ke barat gitu. Oh, yang keren itu sana. Atau misalnya pun yang keren itu oh ya Korea lah atau yang inilah. Pokoknya di luar kita. Sedangkan di kita Di dalam kita sendiri, di sendiri. dalam kita sendiri kita banyak sekali yang bisa kita pelajari. Gak perlu jauh-jauh misalnya kemana begitu ya. Tapi kita tuh banyak sekali kekayaan yang luar biasa yang kita bisa belajar sama-sama. Itu sih inspirasinya. Belum selesai berarti ini hanya titik Checkpoint. checkpointnya yang lainnya banyak banget. Ternyata begitu, hanya starting point yang baru untuk proses belajar yang berikutnya. Betul. Itu dia, jadi semangat. Oke. Ada ini gak nih kak, positive quotes buat Sobat Nadir? Waduh, positive quote-nya apa ya? Karena tadi yang kita obrolkan itu udah asik banget gitu ya. Betul. Oh iya, Apa ini tuh, Kak? aja deh. Keragaman adalah jalan ninjaku. Oke. Keragaman adalah jalan Keragaman ninja. adalah jalan ninjaku. Jalan Ya. ninjaku. Itu deh. Oke. Itu sih. Ini nih kak. Kita mau ngasih merchandise bagi kakak. Waduh, asik banget, makasih. Apa gak ini? Wah, keren banget ini. Wis, keren banget. Apa ini Dala? Ini obrolin aja. Jadi itu Keren tagline apa kita nih? lah. Wah, kayak tadi ya keragaman tagline-nya itu ya. Tagline-nya keragaman adalah ninjaku. Nah, ini tagline-nya obrolin aja ini Obrolin kenapa? Kenapa? Karena kalau kita punya masalah gitu, terus kita pendem, itu cuma bakal bisa bikin kita semakin kerasa sendiri, nggak bisa feeling lost gitu. Jadi daripada kita kayak gitu, ya lebih baik obrolin aja. Keren banget tagline-nya. Betul, itu memang betul. Ya itu tadi kan kita kan kalau misalnya ada persepsi, ada berbeda, jangan langsung Betul, itu juga, dipeti kemaskan, dipeti eskan gitu ya. Perbedaan itu obrolin aja sih perbedaan itu. Jadi keberagaman itu Betul. obrolin aja keberagaman itu, bukan berarti harus dipeti eskan kayak itu sara gitu. Enggak, obrolin aja, sip. Obrolin aja keragaman Obrolin aja. ya. Keberagaman itu diobrolin aja. Betul. Setuju, sepakat. Makasih banyak. Sama-sama kak, thank you sekarang juga udah mau sharing pengalamannya dan juga pelajaran-pelajaran. dengan senang hati. Banyak banget insight yang aku dapat di episode kali ini. Terima kasih. Semoga Sobat Nadir juga bisa dapet ya. Sebelum kita closing, kita foto dulu ya kak. Oh, sip. Oke, Kak, sekali lagi thank you banget ya Kak udah mau hadir ke Nadir Pleasure. Podcast. Oke, Sobat Nadir, thank you juga buat kalian yang udah nonton episode kali ini.
Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you! Bye. Hey kawan